Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Silvi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai soal kompetensi teknis P3K untuk jabatan penata layanan operasional part 6. Video part sebelumnya bisa disimak pada playlist channel saya dengan judul Penata Layanan Operasional dan Soal P3K. Untuk rekomendasi modul dan latihan soal bisa cek pada tag video ini ya, atau ada di deskripsi video ini. Sebelum mengerjakan soal, sebaiknya teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya. Untuk mengukur kemampuan teman-teman nanti dari soal ini betulnya berapa, salahnya berapa, tulis di kolom komentar ya. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu, lalu simak penjelasannya. Oke, saya baca ya teman-teman. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengalami kesulitan dalam mengelola data pasien dari berbagai rumah sakit dan puskesmas. Anda ditugaskan untuk mengimplementasikan solusi berbasis teknologi. Pendekatan apa yang paling sesuai dengan prinsip best practice layanan kesehatan modern? A. Membangun data warehouse terpusat dengan akses terbatas. B. Mengadopsi sistem blockchain untuk penyimpanan rekam medis. C. Menerapkan federated learning untuk analisis data tanpa sentralisasi. D. Menggunakan cloud computing dengan enkripsi end-to-end. E. Implementasi Internet of Medical Things atau IoMT untuk pengumpulan data real time. Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau E? Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Penerapan federated learning merupakan solusi yang paling inovatif dan sesuai dengan best practice layanan kesehatan modern. Teknik ini memungkinkan analisis data dari berbagai sumber tanpa perlu mengumpulkan data mentah di satu lokasi sentral, sehingga menjaga privasi pasien dan keamanan data. Hal ini juga memungkinkan kolaborasi antar institusi kesehatan dalam mengembangkan model AI yang lebih akurat untuk diagnosis dan perawatan tanpa kompromi terhadap data pasien. Jawaban yang tepat adalah yang C. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut soal nomor 2. Pemerintah Kota Semarang berencana mengimplementasikan sistem Smart City. Dalam konteks layanan berbasis teknologi, apa tantangan terbesar yang harus diantisipasi? Apakah A. Keterbatasan anggaran, B. Resistensi pegawai terhadap perubahan, C. Interoperabilitas sistem antar departemen, D. Keamanan data dan privasi warga, E. Infrastruktur jaringan yang tidak memadai. Mana nih jawaban yang tepat untuk soal nomor 2? Apakah A, B, C, D, atau E? Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Keamanan data dan privasi warga merupakan tantangan terbesar dalam implementasi Smart City. Karena sistem ini tuh mengumpulkan dan memproses data personal warga dalam jumlah besar, sehingga resiko kebocoran atau penyalahgunaan data sangat tinggi. Untuk menjaga kepercayaan publik melalui perlindungan data yang ketat adalah kunci keberhasilan proyek Smart City ini. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang D. Keamanan data dan privasi warga. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya untuk soal nomor 2 ini? Lanjut soal nomor 3, teman-teman pause dulu videonya lalu kerjakan dulu ya. Oke, kita bahas.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menghadapi masalah antrian panjang dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik. Sebagai penata layanan operasional, Anda diminta untuk mengembangkan solusi inovatif. Pendekatan pemecahan masalah kreatif manakah yang paling tepat untuk situasi ini? Apakah A. Brainstorming individual, B. Metode Scamper, C. Analisis akar masalah, D. Design thinking, E. Lateral thinking. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, design thinking. Jadi design thinking itu adalah pendekatan yang paling tepat untuk masalah ini karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, masyarakat yang membutuhkan layanan KTP elektronik. Proses design thinking melibatkan empati, definisi masalah, ideasi, prototyping, dan pengujian yang sangat sesuai untuk mengembangkan solusi inovatif dalam konteks layanan publik. Jadi, untuk mempercepat pembuatan KTP elektronik, seorang penata layanan operasional membutuhkan design thinking. Jawaban yang tepat adalah yang D. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut soal nomor 4, teman-teman kerjakan dulu ya, pause videonya. Oke, kita bahas. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo berencana mengimplementasikan sistem transportasi cerdas (ITS) untuk mengurangi kemacetan. Sebagai penata layanan operasional, aspek kritis apa yang harus diprioritaskan dalam tahap awal implementasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang? Apakah A. Pengadaan teknologi tercanggih, B. Pengembangan infrastruktur TI yang robust, C. Pelatihan intensif bagi operator sistem, D. Integrasi data lintas sektor dan pemangku kepentingan, E. Kampanye publisitas untuk meningkatkan awareness masyarakat. Mana nih jawaban yang tepat untuk soal nomor 4, A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang D ya, integrasi data lintas sektor dan pemangku kepentingan. Ini adalah aspek kritis yang harus diprioritaskan dalam tahap awal implementasi ITS. Keberhasilan sistem transportasi cerdas bergantung pada kemampuannya untuk mengolah dan menganalisis data dari berbagai sumber, lalu lintas, cuaca, event kota, dan lain sebagainya secara real time. Integrasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif serta membuka peluang untuk inovasi layanan di masa depan. Jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman, bisa dipahami ya. Lanjut soal nomor 5, teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu ya. Oke, saya bahas ya. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, pemerintah daerah Malang ingin mengembangkan platform e-participatory budgeting. Sebagai penata layanan operasional, pendekatan apa yang paling efektif untuk memastikan platform ini dapat mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat? Apakah A. Mengadopsi desain universal yang dapat diakses semua orang, B. Menyediakan versi platform yang berbeda untuk setiap kelompok masyarakat, C. Fokus pada pengembangan fitur-fitur canggih untuk menarik minat publik,
D. Menggunakan bahasa teknis anggaran untuk memastikan akurasi informasi. E. Membatasi akses platform hanya untuk pemangku kepentingan utama. Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Mengadopsi desain universal yang dapat diakses semua orang adalah pendekatan yang paling efektif. Desain universal memastikan platform dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan mereka dengan tingkat literasi digital yang berbeda-beda. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang mudah dipahami, antarmuka yang intuitif, dan fitur aksesibilitas seperti text to speech. Pendekatan ini mempromosikan inklusivitas dan partisipasi yang lebih luas dalam proses penganggaran partisipatif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut soal nomor 6. Kita bahas ya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengembangkan aplikasi telemedicine untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Dalam proses pengembangan, tim menemui dilema etis terkait keamanan data pasien dan risiko kesalahan diagnosis jarak jauh. Berdasarkan prinsip etika dalam inovasi layanan publik, pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi dilema ini adalah A. Menghentikan proyek telemedicine dan fokus pada pembangunan fasilitas kesehatan fisik. B. Mengimplementasikan sistem dengan penggunaan terbatas hanya untuk konsultasi ringan. C. Menerapkan enkripsi end-to-end dan protokol verifikasi multifaktor, serta membatasi diagnosis untuk kasus non-kritis dengan opsi rujukan. D. Melanjutkan implementasi tanpa perubahan karena manfaat yang dihasilkan lebih besar dari risiko. E. Mengalihkan tanggung jawab keamanan data dan diagnosis kepada penyedia layanan pihak ketiga. Mana nih jawaban yang tepat untuk soal nomor 6? Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Pendekatan yang paling etis dan efektif adalah menerapkan enkripsi end-to-end dan protokol verifikasi multifaktor, serta membatasi diagnosis untuk kasus non-kritis dengan opsi rujukan. Solusi ini menyeimbangkan kebutuhan akan inovasi layanan kesehatan dengan perlindungan privasi pasien dan keamanan diagnosis. Enkripsi end-to-end melindungi data pasien. Verifikasi multifaktor meningkatkan keamanan akses. Dan pembatasan diagnosis untuk kasus non-kritis dengan opsi rujukan mengurangi risiko kesalahan diagnosis serius. Bisa dipahami ya teman-teman, jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut soal nomor 7. Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan sistem manajemen dokumen elektronik untuk meningkatkan efisiensi administrasi internal. Namun setelah 6 bulan, penggunaan sistem masih di bawah 30%. Sebagai penata layanan operasional, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan adopsi sistem ini? A. Memberikan sanksi administratif bagi pegawai yang tidak menggunakan sistem. B. Meningkatkan intensitas pelatihan teknis penggunaan sistem. C. Mengembangkan program change management komprehensif. D. Merevisi seluruh sistem berdasarkan masukan pengguna. E. Menambah fitur gamifikasi pada sistem. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Mengembangkan program change management komprehensif adalah strategi paling efektif untuk meningkatkan adopsi sistem.
Program ini mencakup aspek teknis yaitu pelatihan, psikologis yaitu mengatasi resistensi, dan organisasional yaitu menyelaraskan proses kerja dengan sistem baru. Change management membantu pegawai memahami manfaat sistem, memberikan dukungan yang diperlukan, dan menciptakan budaya yang mendukung adopsi teknologi baru. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang C. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut soal nomor 8, teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu. Oke, baik, kita bahas. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat memodernisasi sistem pelayanan dokumen kependudukan. Sebagai penata layanan operasional, inovasi teknologi apa yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan? A. Implementasi sistem biometrik untuk verifikasi identitas. B. Penggunaan blockchain untuk penyimpanan dan verifikasi dokumen. C. Pengembangan chatbot AI untuk layanan informasi 24 per jam. D. Penerapan sistem antrian digital dengan prediksi waktu tunggu. E. Implementasi cloud computing untuk integrasi data antar instansi. Mana nih jawaban yang tepat untuk soal nomor 8? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Penggunaan blockchain untuk penyimpanan dan verifikasi dokumen merupakan inovasi yang paling tepat. Teknologi ini menawarkan tingkat keamanan dan integritas data yang sangat tinggi. Krusial untuk dokumen kependudukan, blockchain memungkinkan verifikasi dokumen secara instan dan mencegah pemalsuan sekaligus memfasilitasi sharing data yang aman antar instansi pemerintah. Dibandingkan opsi lain, solusi ini menangani aspek keamanan dan efisiensi secara bersamaan, memberikan fondasi yang kuat untuk modernisasi sistem kependudukan jangka panjang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut soal nomor 9. Teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu. Oke, kita bahas ya. Pemerintah Kota Bandung berencana mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Dalam proses perancangan sistem ditemukan bahwa 40% penduduk masih belum memiliki akses internet yang memadai. Berdasarkan situasi tersebut, pendekatan pengembangan layanan yang paling tepat adalah A. Mengembangkan aplikasi mobile dengan fitur offline. B. Menerapkan sistem RFID pada tempat sampah. C. Menggunakan drone untuk pemantauan timbunan sampah. D. Implementasi full digital tanpa opsi manual. E. Memasang sensor IoT di seluruh tempat pembuangan sampah. Mana nih jawaban yang tepat untuk soal nomor 9? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang A ya. Mengingat 40% penduduk belum memiliki akses internet yang memadai, pengembangan aplikasi mobile dengan fitur offline merupakan solusi yang paling inklusif. Pendekatan ini memungkinkan akses layanan bagi seluruh penduduk, baik yang memiliki koneksi internet maupun tidak, sambil tetap memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut soal nomor 10. Saya baca soalnya.
Dinas Perhubungan Kota Surabaya berencana mengimplementasikan sistem parkir cerdas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai penata layanan operasional, inovasi apa yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut? A. Penerapan sistem RFID untuk otomatisasi gerbang parkir. B. Implementasi aplikasi mobile untuk reservasi dan pembayaran parkir. C. Penggunaan kamera AI untuk deteksi kendaraan dan manajemen ruang parkir. D. Penerapan dynamic pricing berdasarkan okupansi real time. E. Implementasi sistem parkir vertikal otomatis di area padat. Mana nih jawabannya tepat untuk soal nomor 10? A, B, C, D, atau yang E? Jawabannya tepat adalah yang D ya. Penerapan dynamic pricing berdasarkan okupansi real time merupakan inovasi yang paling efektif. Sistem ini dapat secara signifikan mengurangi kemacetan dengan mendorong distribusi parkir yang lebih merata sepanjang waktu dan lokasi, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi harga. Dengan menyesuaikan tarif berdasarkan permintaan aktual, sistem ini menciptakan insentif bagi pengguna untuk memilih waktu atau parkir alternatif saat area tertentu padat. Hal ini juga memaksimalkan utilisasi ruang parkir yang tersedia, lebih efektif dibandingkan solusi infrastruktur mahal seperti opsi yang E ini. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang D ya, penerapan dynamic pricing berdasarkan okupansi real time. Bagaimana nih dari soal 1 sampai nomor 10? Teman-teman bisa mengerjakan benar berapa, salah berapa? Tulis di kolom komentar ya. Waktu ujian sudah semakin dekat. Untuk kompetensi teknis nanti teman-teman akan dihadapkan pada 90 soal. Jadi harus banyak berlatih ya. Untuk rekomendasi modul dan soal yang lainnya bisa dicek di kolom deskripsi video. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.